Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Maha Besar. Hikmah jangkihan Nadatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitan. Kita akan melanjutkan kembali Jam'ul Jawami yang masih dalam pembahasan muqaddimat. Kemarin telah kita sampaikan kepada kita semua, hukum adalah khitabullah. Dan hukum ada yang taklifi, ada yang wad'i. Ini namanya hukum yang wad'i. Hukum wad'i ada 5. Asbab, asyarat, almani, asihah, al-butlan. Jadi ada 5. Kalau hukum taklifi kemarin sudah kita sampaikan ada 6. Mulai dari wajib, sunnah, haram, makruh, khilaful aula, dan ibahah. Rekan-rekan yang saya muliakan, sebelum saya melanjutkan, perlu diketahui dalam Jam'ul Jawami ini nanti kita akan menemui beberapa nama yang dirumuskan dalam kode tertentu oleh Imam Ibnu Subki. Jadi ada beberapa nama ulama karena sering diulang-ulang dalam kitab Jam'ul Jawami ini sehingga oleh Imam Ibnu Subki namanya tidak disampaikan langsung tapi dibuat rumusan nama. Kita contohkan, nanti nama-nama ini akan terulang-ulang. Oleh karenanya harus kita ketahui dari sekarang dan pada pembahasan muqaddimat ini sudah dimulai. Kalau disebut asy-syaikh, maka yang dimaksud adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Setiap ada asy-syaikh disebut dalam Jam'ul Jawami, maka yang dimaksudkan oleh Ibnu Subki adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Ketika menyebutkan Abul Hasan Al-Asy'ari, Ibnu Subki tidak menyampaikan Abul Hasan Al-Asy'ari, tidak, cukup menyebut asy-syaikh. Kalau disebut Al-Qadhi, maka yang dimaksud adalah Abu Bakar Al-Baqillani. Ketika disebut Al-Qadhi, maka yang dimaksudkan adalah Qadhi Abi Bakar Al-Baqillani. Berbeda dengan di seputaran fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Al-Qadhi namanya disebutkan berarti Qadhi Abi Ya'la. Atau dalam fikih Syafi'i. Kalau dalam kitab-kitab fikih Syafi'i disebutkan Al-Qadhi, yang dimaksudkan adalah Al-Qadhi Husain. Dalam Jam'ul Jawami, ketika disebutkan Al-Qadhi, yang dimaksud adalah Abu Bakar Al-Baqillani. Kemudian kalau disebutkan Al-Imam, yang dimaksudkan adalah Imam Ar-Razi. Berbeda dengan fikih dalam kalangan Syafi'iyah. Ketika disebutkan Al-Imam, yang dimaksud adalah Imamul Haramain. Dalam Jam'ul Jawami, ketika disebutkan Al-Imam, maka yang dimaksud adalah Imam Ar-Razi. Ketika disebut Al-Ustad, maka yang dimaksud adalah Abu Ishaq Al-Isfiraiyaini. Al-Ustad, kalau ada Al-Ustad dan termaktub tersebut dalam kitab Jam'ul Jawami, yang dimaksud adalah Abu Ishaq Al-Isfiraiyaini. Kemudian kalau disebutkan Asy-Syaikhul Imam, Asy-Syaikhul Imam, maka yang dimaksudkan adalah Imam As-Subki Al-Kabir alias ayahnya Ibnu Subki, yaitu Syekh Taqiyuddin Ali bin Abdul Ghani. Kalau Ibnu Subki kan namanya Tajuddin. Kalau ayahnya disebut siapa? Taqiyuddin. Jadi kalau ada Asy-Syaikhul Imam,
Ini yang dimaksud oleh Ibnu Subki adalah ayah beliau, yaitu Imam Taqiyuddin Ali bin Abdul Ghani As-Subki. Jadi saya ulangi sekali lagi, dalam Jam'ul Jawami ada penyebutan-penyebutan tertentu yang tidak langsung diberi nama oleh Imam Ibnu Subki. Kalau Asy-Syaikh yang dimaksud Abul Hasan Al-Asy'ari, kalau ada Al-Qadhi yang dimaksud Abu Bakar Al-Batilani, kalau ada Al-Imam yang dimaksud adalah Imam Ar-Razi, kalau ada Al-Ustadz yang dimaksud adalah Abu Ishaq Al-Isfiraini, kalau ada Asy-Syaikhul Imam yang dimaksud adalah ayahanda beliau, yaitu Syekh As-Subki Al-Kabir. Begitu ya. Nih. Baik, rekan-rekan, mari kita lanjutkan. Sudah terbayang oleh kita bahwa setiap pembahasan usul fikih itu selalu melahirkan khilaf. Kalau usul fikih saja melahirkan khilaf, apalagi furu'ul fikih. Jadi sudah pasti, fikih itu pasti khilaf. Karena usulnya saja banyak yang khilaf, lebih-lebih fikihnya. Baik, mari kita mulai pembahasan tentang hukum-hukum wat'i. Mari kita baca dan kita lihat matan Jam'ul Jawami di depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Subki. Wasababu ma yudhafu al-hukmu ilaihi lita'aluki bihi min haitsu innahu mu'arrifun lil hukmi aw ghairihi. Hukum wat'i yang pertama adalah sabab. Sabab adalah apa yang hukum disandarkan kepadanya karena ada terkaitan bahwa sesuatu tersebut adalah mu'arif, memberitahu akan adanya hukum. Sabab artinya mu'arif, sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan mempunyai fungsi mu'arif, memberitahu akan adanya hukum. Itu namanya as-sabab. Allah berfirman, Aqimis sholata liduluki syams. Laksanakan sholat ketika matahari tergelincir. Artinya apa? Ketika matahari tergelincir dari tengah langit, itu menunjukkan akan adanya wajibnya sholat zuhur. Ketika matahari tenggelam, menunjukkan akan adanya mu'arif bi annahu, menunjukkan wajibnya sholat maghrib. Matahari tergelincir dari tengah langit, matahari tenggelam di ujung barat, menunjukkan masing-masing akan adanya hukum. Apa hukumnya? Hukum wajib sholat zuhur atau sholat maghrib. Maka yang dinamakan sabab adalah tergelincirnya matahari ataupun tenggelamnya matahari di ufuk barat sebagai mu'arif, penanda, memberitahukan akan adanya hukum wajibnya sholat zuhur dan maghrib. Itu namanya sabab. Ibnu Subki mengatakan as-sabab itu mu'arifun, memberitahu akan adanya hukum. Disebutkan lagi au ghairuhu, atau selainnya mu'arif. Sebab apa? Sabab itu ada yang mengatakan ia memberitahu, ada yang mengatakan bahwa ia mu'asir. Ya dengan sendirinya, dengan zatianya sabab itu menyebabkan hukum. Ada yang mengatakan bakis, ada yang mengatakan biiznillah dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti bahwa sabab salah satu pendapat adalah mu'arif, memberitahu akan adanya hukum. Itu namanya sabab. Apa yang menyebabkan sesungguhnya wajibnya sholat zuhur atau maghrib? Kan perintah Allah. Perintah Allah. Oleh karenanya disebutkan bahwa sabab itu mu'arif saja. Bukan yang menyebabkan, pasti bukan. Yang menyebabkan secara hakiki bukan. Karena yang menyebabkan sesungguhnya secara hakiki adalah Allah. Sebab-sebab lahiriah, sebab-sebab dan pertanda-pertanda akan adanya hukum
itu sifatnya mu'arif saja. Atau dalam kaul lain, ba'is. Atau dalam kaul lain disebutkan juga mu'asyir. Bi'idnillah. Baik, itulah namanya sahabat. Wasyartu yakti. Sudah. Sekarang syarat. Wasyartu, syarat yakti. Nanti tunggu episode tentang taksis. Kita akan mengetahui syarat itu apa, nanti ada dalam taksis. Sekarang, walmani. Walmani adalah al-wasfu al-wujudiyu az-zahirul mudhabbitul mu'arifu naqidul hukmi. Mani, sesuatu yang mencegah, adalah sifat yang wujud nyata dan ada, az-zahir nampak jelas, al-mudhabbit terukur. Jadi mani itu ada 4 sifat. Sifat, wujud, zahir, mundhabit. Kemudian fungsinya mani itu apa? Al-mu'arif naqidul hukmi. Memberitahu kebalikan hukum, itu namanya mani. Kalau sabab mu'arif lil hukmi, kalau mani mu'arif naqidul hukmi, memberitahu dan mengindikasikan akan adanya naqidul hukmi, sebaliknya daripada hukum. Contohnya kal ubuwah fil kisosi. Al ubuwah dalam kisos. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul kisosu fil qatla al hurru bil hurri. Ada pembunuhan, maka merdeka membunuh orang yang merdeka, sesama merdeka, ada kisos. Tetapi ternyata Rasulullah Muhammad SAW dalam beberapa hadis, contohnya hadis Ibnu Majah, beliau bersabda, al walidu la yuqtalu biwaladihi. Seorang ayah tidak bisa dibunuh karena membunuh anaknya sendiri. Dalam hadis lain Rasulullah juga menandaskan anta wa maluka di abika. Ini menunjukkan bahwa ubuwah, status bapak seseorang. Ketika bapak itu membunuh anaknya, maka tidak bisa diterapkan kisos. Ubuwah memberikan mu'arif. Ubuwah adalah sebuah sifat yang nyata, yang nampak dan terukur dan memberitahu akan naqidul hukmi, menunjukkan tidak terjadinya kisos, menunjukkan sebaliknya kisos. Dengan adanya ubuwah, kisos tidak terjadi. Dengan adanya ubuwah, memberitahukan bahwa naqidul hukmi, sebaliknya daripada hukum kisos. Maka ubuwah itu namanya mani. Bisa dipahami seperti itu. Rekan-rekan yang saya muliakan. Dalam tataran fikih, apakah ubuwah itu pasti menghalangi seseorang untuk dikisos? Sebenarnya khilaf. Yaitu kembali kepada apakah hadis bisa mentaksis Al-Quran. Bahwa firman Allah, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, apakah bisa ditaksis oleh hadis. Dan ini pun masih menjadi pembicaraan panjang tentang kualifikasi hadis. Hadisnya sahih atau tidak sahih, mutawatir, masyhur, aziz atau ahad, yang sehingga mampu untuk mentaksis kalamullah. Itu maka contoh daripada ubuwah adalah mani, itu menurut pendapat daripada Imam Syafi'i, ataupun pendapat dari kalangan sahabat yaitu Umar bin Khattab dan seterusnya. Rekan-rekan yang saya muliakan, salah satu yang sering kita dengar bahwa ubuwah itu bisa menghalangi seseorang untuk kena kisos, ini menyebabkan sebuah kaidah fikih. Apa kaidah fikihnya? Ma yakunu sababan lil wujud, la yakunu sababan lil adam.
Sesuatu yang menyebabkan ada tidak mungkin akan menyebabkan tiada. Anak ada karena ayah. Sehingga keberadaan ayah yang mengadakan anak tidak bisa membuat ayah menjadi tertiadakan oleh anak. Itu namanya adalah kaidah fikih. Kaidah fikih muncul setelah fikih. Usul fikih ada sebelum fikih. Sehingga kaidah fikih tidak bisa menjadi sebuah dalil. Oleh karenanya kita sering mendengarkan ada sebuah hukum kemudian langsung menembak kaidah fikih sebagai dalil, kaidah fikih sebagai sandaran hukum, tidak bisa. Karena apa? Kaidah fikih muncul setelah fikih. Kalau usul fikih ada sebelum fikih. Seperti itu. Baik. Saya contohkan lagi, satu lagi saya contohkan tentang mani. Itu adalah qatlu. Allah berfirman, yusikumullahu. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian bahwa laki-laki punya hak waris 2 kali dari haknya perempuan, anak perempuan. Ternyata ada anak laki-laki membunuh ayahnya. Sehingga dia qatlu. Harusnya ayah itu ketika meninggal bisa menyebabkan warisnya jatuh kepada anak. Tapi karena meninggalnya itu dibunuh oleh si anak, sehingga anak terhalangi oleh qatlunya. Dan itu menjadikan sebuah kaidah fikih. Apa kaidah fikihnya? Man ta'ajjala syai'an qabla zamani uqiba bihir mani. Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum tiba masanya, maka ia akan dihukum tidak mendapatkannya. Itu adalah kaidah fikih juga. Dan kaidah fikih tidak bisa dijadikan dalil, karena kaidah fikih sekali lagi muncul dan ada setelah fikih. Baik, itu mani. Kalau antum semua mau lebih teliti, perhatikan perbedaan mani dan sabab. Kalau sabab disebutkan mayudofu al-hukmu ilaili ta'aluki mu'arifunil hukmi, kalau mani al-wasu al-wujudi az-zohiri. Di situ mani ada wujudi. Kalau sabab cukup mayudofu al-hukmu ilaihi li ta'aluki min khaisu innahu. Perbedaan bahwa mani itu bisa disebabkan, mani itu hanya muncul dari sesuatu yang wujudi. Kalau sabab itu bahkan bisa muncul dari sesuatu yang adami. Kalau antum mau kritis juga, apa bedanya sabab dan ilat? Tunggu pada pembahasan kias. Ya mungkin 1 tahun lagi lah baru ketemu pembahasan kias. Baik, rekan-rekan yang saya muliakan, kita lanjutkan sekarang. As-sihah. As-sihah adalah muwafaqatu dzil wajhaini asyar'a. Suatu fi'lu atau suatu aktivitas pekerjaan yang muwafaqah, mencocoki dzil wajhaini asyar'a, mencocoki dari 2 sisi dan kegiatan atau aktivitas itu mencocoki kepada syara. Ada sebuah aktivitas, ada sebuah fi'lu. Dia dzil wajhaini, bisa muwafaqah, bisa mukhalafah. Bisa cocok kepada syar'i, bisa tidak cocok kepada syar'i. Ketika mencocoki syar'i, maka sihah. Ketika tidak mencocoki syar'i, maka butlan. Jadi saya ulangi. Mudah saja, sihah itu muwafaqah. Al-butlan itu mukhalafah. Al-wajhaini, 2 sisi fisar'i. Syara itu punya 2 sisi. Ada yang mencocoki, ada yang tidak mencocoki.
Ada yang sesuai dengan tuntutan syara, ada yang tidak sesuai dengan tuntutan syara. Yang sesuai muafaqah, yang tidak sesuai mukhalafah. Yang sesuai akan sihah, yang tidak sesuai akan butlan. Mudah saja. Sholat itu ada wajhaininya. Sholat itu bisa mukhalafah, bisa muafaqah. Sholat disebut muafaqah kalau memenuhi syarat dan rukunnya. Sholat akan mukhalafah kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Sholat syarat dan rukunnya terpenuhi muafaqah, maka sholatnya sihah. Sholat syarat dan rukunnya tidak terpenuhi mukhalafah, maka sholatnya butlan. Mudah kan? Jadi syarat itu ada yang punya dua sisi, antara muafaqah dan mukhalafah. Apakah ada syarat yang tidak punya dua sisi, hanya satu sisi? Ada. Contohnya adalah iktiqodiyah kita kepada Allah. Iktiqodiyah kita kepada Allah tidak ada pilihan bahwa Allah itu adalah wahdaniyah. Allah itu satu. Sehingga tidak ada pilihan Allah dua, Allah tiga, tidak ada. Ketika kita punya iktikad Allah adalah zat yang satu, tidak bisa kita katakan sifat. Ketika ada orang mengatakan bahwa Allah tidak satu, tidak bisa dikatakan butlan. Karena dalam sisi ini cara hanya wajhun wahid, bukan wajhaini. Gitu. Ternyata dalam masalah sihah dan butlan ada pendapat yang lain. Mari kita perhatikan. Wakila fil ibadah isqatul qadha. Ada pendapat lain yang mengatakan sah dalam ibadah adalah isqatul qadha, tidak lagi dituntutnya mengqadha, membayar. Kita sudah sholat zuhur, begitu selesai waktu zuhur masuk sholat asar, kan kita sudah melakukan. Tidak ada wajib qadha, itu namanya sah. Berarti kalau tidak sah seperti apa? Tadi ketika saat sholat zuhur ada rukunnya yang tidak terpenuhi, ada syaratnya yang tertinggal. Sehingga begitu zuhur selesai, kita koreksi. Tadi sholatnya ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, harus qadha. Itu namanya tidak sah, alias butlan. Sehingga yang dinamakan sah adalah isqatul qadha. Ini pendapat ke. Nah, ketika sesuatu itu sah, muafaqah dzil wajhaini asyara, maka ada dua situasi. Ada al-aqdu, ada al-ibadah. Sah itu ada dua kondisi. Ada sah dalam al-aqdu, ada sah dalam al-ibadah. Sah itu dua. Ada sah dalam akad, ada sah dalam ibadah. Sah dalam akad punya konsekuensi tarotubu asyari. Tarotub. Ini namanya sah dalam akad. Kalau sah dalam ibadah, al-ijza. Baik. Saya ulangi. Sah dalam akad non ibadah adalah tarotubul asyar. Kita jual beli. Dengan adanya sahnya jual beli tarotubul asyar. Masing-masing dari akiden, masing-masing dari penjual dan pembeli bisa memanfaatkan apa yang diterimanya. Penjual mendapatkan uang, dia bisa memanfaatkan uangnya secara sah, legal. Pembeli, dia bisa memanfaatkan barangnya secara legal. Itu namanya tarotubul asyar. Dengan adanya sahnya akad nikah, suami istri bisa istimta. Masing-masing akan tumbuh
kewajiban dan hak baik dari sisi suami maupun istri itu namanya taroddubul asar. Akad sah, maka akan punya konsekuensi masing-masing punya taroddubul asar. Nah, sekarang ibadah, sholat. Ibadah itu ketika sah, maka akan ijza'uha, cukup. Apa maksudnya cukup? Kifayatuha bisukuti ta'abudi. Cukup menggugurkan tuntutan beribadah. Sholat zuhur sudah kita kerjakan. Dengan selesainya sholat zuhur yang kita kerjakan, baik syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, maka sukutut ta'abud. Kita tidak lagi menjadi orang yang tertaklif aqimus sholat. Karena sholat sudah kita lakukan. Kita tidak bisa lagi dituntut, kau harus sholat. Sholat sudah kita lakukan. Kita tidak lagi sebagai anak disuruh oleh bapak, kau sholat. Karena sudah kita lakukan. Itu namanya sukutut ta'abud. Wakila iskotul kodok. Ada yang mengatakan bahwa dengan sahnya ibadah, kodok sudah tidak perlu dilakukan. Ini adalah melanjutkan pendapat yang mengatakan sah itu adalah iskotul kodok. Gitu. Ternyata persoalan ijzah yang diartikan sebagai kifayah di sukuti ta'abud ini kemudian menjadi panjang dan melebar. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Subki selanjutnya. Wa yahtasu al-ijza'u bil matlubi. Ijza itu hanya khusus pada sesuatu yang matlub, ibadah yang matlub. Ibadah yang dituntut, ibadah yang diperintahkan secara jazim. Karena ada ibadah yang tidak diperintahkan secara jazim. Itu ijza itu apakah untuk matlub, wakila bil wajib. Ijza itu hanya khusus untuk al wajib. Jadi saya ulangi, ijza. Tadi kan dikatakan nih, ibadah itu ketika sah, itu artinya adalah ijza'u. Pertanyaannya, ijza itu berlaku untuk setiap matlub, baik yang jazim maupun tidak jazim, ataukah khusus untuk yang wajib? Kalau menurut pendapat pertama, wayah tasu al ijza'u bil matlubi. Ijza itu terjadi pada ibadah yang matlub. Kalau demikian adanya, kita sholat duha. Dengan sahnya sholat duha, itu berarti sudah sukutut ta'abud. Tapi menurut pendapat kedua, wakila bil wajib, ijza itu hanya khusus untuk yang wajib. Dan ini pendapatnya diam-diam kuat. Kalau antum perhatikan secara lebih teliti, kita sholat duha. Ternyata sholat duha rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Atau memang sengaja kita tinggalkan di tengah-tengah, kita tidak menyelesaikan. Itu nanti akan dituntut untuk ta'abud atau tidak. Kan tidak toh. Kan tidak ada yang mengatakan, kau harus mengulang sholat duhamu. Karena sholat duha sifatnya sunnah. Sholat duha itu bagian daripada matlub. Kalau demikian adanya, seakan-akan sah dalam ibadah, itu pendapat yang kuat adalah iskotul kodok, seakan-akan. Baik, kalau kita kembangkan lagi, teman-teman yang saya muliakan, masalah diskursus ijazah, cukup atau tidak cukup dalam persoalan ibadah, itu berawal dari hadis Rasulullah Muhammad SAW, al-arba'ah la tujzi'u fil adha. Ada 4 bentuk atau ada 4 golongan binatang yang tidak cukup, tidak ijza, kata Nabi, dalam masalah udhiyah, dalam masalah kurban.
Ini kemudian dikembangkan oleh para ahli usul. Menurut Abu Hanifah, udhiyah itu wajib. Menurut Syafi'iyah, udhiyah itu sunnah. Sehingga Syafi'iyah mengatakan tadi, wayah tasu al-ijza'u bil matlub. Ijza itu berlaku untuk matlub. Baik matlubnya itu jazim maupun ghairu jazim. Wajib maupun sunnah. Wakilah bil wajib. Menurut Hanafiyah, karena udhiyah itu adalah wajib, sehingga yang dinamakan ijza hanya berlaku untuk sesuatu yang wajib. Gitu. Baik, persoalan tentang ijza antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah berbeda, kembali terulang dalam masalah butlan. Wal butlan wa yuqabiluha al butlan. Wa yuqabiluha yang menjadi muqabil, yang menjadi perbandingan yang berbeda dari sihah adalah butlan. Jadi kalau sihah muwafaqatu dzil wajhaini asyar'a, maka butlan mukhalafatu dzil wajhaini asyar'a, itu namanya butlan. Dan tadi sudah kita jelaskan. Baik, saya akan sedikit mempertajam apa yang barusan saya sampaikan, bahwa dalam ijza berbeda pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah. Ijza itu terjadi dalam matlub menurut Syafi'iyah. Terjadi hanya dalam wajib menurut Hanafiyah. Itu berkembang juga dalam persoalan butlan dan fasad. Butlan, batal, adalah mukhalafatu dzil wajhaini asyar. Ketika suatu fi'lu itu tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat, itu namanya butlan. Mukhalafah itu namanya butlan. Sekarang butlan dan fasad menurut Syafi'iyah sama. Nih, butlan sama dengan fasad. Itu menurut Syafi'iyah. Khilafan li Abi Hanifah. Berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, butlan dan fasad berbeda. Butlan adalah mukhalafah lil asli. Jadi berbeda dengan tuntutan syarat pada pokok, pada rukun, pada syarat daripada ibadah itu. Tapi kalau fasad itu wasfun min ausofihi. Ada yang tidak sesuai dengan syariat, tetapi dalam sifatnya, bukan dalam asalnya. Kita contohkan, sholat meninggalkan rukun dan syarat, itu namanya butlan. Itu namanya butlan. Tetapi, ya, sholat dia tidak meninggalkan rukun dan syarat. Hanya sifatnya saja yang menyalahi syarat. Contoh, melakukan sholat di tempat maghsubah. Atau contoh lain, dalam akad jual beli syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi sifatnya yang tidak terpenuhi, itu bisa menyebabkan fasad. Jual beli 1 dirham dibayar 2 dirham. Atau jual beli dengan sesuatu yang secara rukun dan syarat terpenuhi, tapi sifatnya tidak terpenuhi. Beli sesuatu yang masih di perutnya induk. Atau contohnya lagi, membeli sesuatu yang secara zatiah haram. Jual beli khamr. Itu kalau menurut Syafi'i butlan. Kalau menurut Hanafiyah fasad. Maksudnya fasad apa? Berdosa, tapi tetap terjadi tarot kubul asar. Dosa, tetapi akadnya sah. Ibadahnya sah, tapi dosa. Jadi repot kan? Sah, tapi dosa.
Kita contohkan yang paling konkret. Puasa Idul Fitri itu sah atau tidak? Puasa Idul Fitri menurut Abu Hanifah fasad, tidak batal. Kenapa? Puasanya memenuhi syarat, cuman terjadi dalam waktu yang tidak tepat. Kan begitu? Ya, jadi saya ulangi lagi nih. Puasa Idul Fitri nanti kita puasa. Menurut Syafi'iyah itu batal, itu juga fasad. Menurut Hanafiyah, puasa ketika Idul Fitri itu fasad, tapi tidak batal. Syarat rukunnya terpenuhi, tapi ada sifatnya yang tidak memenuhi seperti tuntutan syariat. Akad jual beli. Yang dibeli itu belum ada, yang dibeli masih di perutnya induknya binatang tertentu contohnya. Jadi sapi hamil sudah diperjualbelikan janin yang ada di perutnya induk sapi itu. Itu menurut Abu Hanifah fasad, tidak batal. Akadnya tetap terjadi, tetapi kenapa fasad? Karena janin yang ada di perut induk itu belum bisa dilihat, belum mundobit, tetapi kan ada. Syarat rukunnya kan ada. Mabeknya ada. Berarti itu namanya fasad, tidak batal. Gitu loh. Jadi antara batal dengan fasad, antara butlan dengan fasad, menurut Syafi'i sama. Menurut Abu Hanifah tidak sama. Gitu. Salah satu mungkin yang agak menjadi perdebatan juga, ya, bagaimana sholat tidak membaca Fatihah, ya. Ini kila dalam dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah, sholatnya fasad, tapi tidak batal. Nah, gitu. Karena apa? Syarat rukunnya Fakro umatayasaro minal Qur'annya terpenuhi. Tapi ada salah satu sifat yang seharusnya dari tilawatul Quran yang harusnya juga dipenuhi. Tapi itu yang tidak terpenuhi. Itu namanya fasad. Nah, ya nanti antum ulang-ulang sendiri. Jadi belajar usul fikih itu tidak bisa satu kitab, dua kitab, harus banyak kitab. Dan siap-siap dalam setiap satu kaidah usul selalu berbeda pendapat, berbeda pemahaman, itu pasti. Jadi sudah tidak bisa untuk kita hindari. Itulah kenapa fikih selalu berbeda, karena usulnya saja jelas berbeda. Sekarang kita lanjutkan tentang ada dan kodok. Wal ada ufi lubadin wakilah kulin maka kola waktu qabla kurujihi wal mu'ada ma'fu'ilah. Yang dinamakan ada adalah melakukan sebagian ilakul. Ini kan pendapatnya beda lagi nih. Ada yang mengatakan ba'ad, ada yang mengatakan kul. Ada itu melakukan sebagian daripada ibadah yang sudah masuk waktunya dan dikerjakan tidak keluar waktu, itu namanya ada. Pendapat yang kedua mengatakan bukan ba'di tapi kuli. Berarti kalau hanya ba'di itu bukan ada, itu tidak bisa dinamakan ada. Jadi saya ulangi, ada adalah melakukan ibadah sebagiannya itu masuk dalam waktu, belum keluar dari waktu. Itu namanya ada. Pendapat yang kedua, ada itu harus kuli, semua itu dilakukan di dalam waktu, tidak keluar waktu. Berarti kalau sebagian keluar waktu, dia bukan ada. Sholat 1 menit sebelum zuhur habis baru kita melakukan sholat. Ternyata ketemulah 1 rakaat masuk di zuhur, yang 3 rakaat sudah keluar dari zuhur dan sudah masuk asar. Itu ada atau qadha. Jadi menurut sebagian ulama yang mengatakan ba'du
berarti zuhurnya itu ada. Menurut ulama yang mengatakan kul, berarti apa? Wal mu'adda ma'fu'ila. Yang dilakukan di dalam waktu, yaitu 1 rakaat, itu namanya ada. Yang 3 rakaat berarti bukan ada. Di sini kita dikenalkan ada tab'idul ibadah. Ternyata ibadah itu bisa dibuat parsial. Ibadah itu kadang satu ibadah ada yang ada yang tidak ada. Bisa dipahami ya? Jadi ternyata ibadah itu tab'id. Ibadah itu ada yang sifatnya parsial. Ada yang satu ibadah, satu sholat zuhur. Ada waktunya yang ada waktunya yang kodok. Gitu. Sekarang waktu. Wal waktu azamanul muqaddaru lahu syar'an mutlaqon. Waktu itu adalah masa yang telah ditetapkan secara syara. Ada waktu yang ditetapkan untuk ibadah tersebut secara syara, itu dinamakan waktu. Jadi kita ternyata sering kehilangan waktu karena melewati masa tanpa ibadah yang ditetapkan syara. Jadi waktu adalah masa yang ditetapkan oleh syara dalam rangka ibadah itu secara mutlak. Artinya mutlak, ada waktu yang muasa, ada waktu yang mudoyak. Waktu yang muasa, contohnya sholat zuhur, sejak tergelincirnya matahari dari tengah langit, sampai kemudian bayangan sesuatu itu 2 kali lipat samanya dari barangnya, itu kemudian masuk waktu asar, itu kan muasa. 4 rakaat bisa kita lakukan di awal, di tengah, di akhir, itu namanya muasa. Bahwa waktu yang ditetapkan syara itu lebih panjang, lebih cukup, sangat cukup untuk dilakukan ibadah yang diperintahkan, itu namanya muasa. Kalau mudoyak itu puasa. Kuma'ati musyama ilal lail, dari fajar sampai ghurubus syamsi, itu namanya puasa. Mudoyak, puasa itu ya penuh dari fajar sampai ghurubus syamsi, itu namanya mudoyak. Itu yang dimaksud dengan mutlakon. Waktu baik mudoyak maupun muasa sama-sama disebut azaman al-muqaddar lahu syar'an. Udah berapa menit, Dinda Ismail? Saya lanjutkan sedikit lagi. Sekarang kodok. Wal kodok fi'lu kuli wakilaba dima khoroja waktu ada ihi istidrokan lima sabako lahu muktadin lil fi'li mutlakon. Itu kodok. Kodok, sebagaimana ada yang 2 pendapat antara ba'di dan kul, maka kodok itu ada yang mengatakan fi'lu kuli, melakukan semuanya. Ada yang mengatakan fi'lu ba'di, melakukan sebagian dari ibadah, sudah keluar dari waktu adanya. Keluar dari waktu adanya dalam rangka istidrokan, dalam rangka menyusul, dalam rangka menambal 5 sabakolahu muktadin terhadap apa yang telah ada muktadin lil fikrinya, terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sholat zuhur itu kan atas dasar akimi sholata liduluki samsi, bahwa tergelincirnya matahari itu kan menjadi sebab hukum, yaitu hukum masuknya, hukum wajibnya sholat zuhur. Ketika sudah selesai, ketika sudah habis masa sholat zuhur yang disediakan oleh syariat itu namanya apa? Sabakolahu muktadin lil fi'li. Berarti ada sesuatu yang menetapkan terhadap fi'lu, yaitu tadi apa? Tergelincirnya matahari, yaitu sabab. Ternyata kita tidak melakukan, sehingga kita istidrokan, melakukan sholat di luar waktu dalam rangka untuk menyusul apa yang sebelumnya sudah ada penetapan dari syariat. Maksudnya sholat zuhur
dikerjakan di waktu asar dalam rangka istidrok, dalam rangka menyusuli apa yang terlewatkan dari sesuatu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Itu namanya qadha. Wal maqdiyu al mafulu, apa yang dikodoi itu adalah apa yang dikerjakan. Artinya apa? Pendapatnya kan dua. Ada ba'du, ada kul. Bagi yang mengatakan ba'du, bisa jadi sholat zuhur itu 1 rakaat jatuh di waktu zuhur, 3 rakaat jatuh di waktu asar. Berarti 3 rakaat itu namanya maqdi, 1 rakaat namanya mu'adda. 1 rakaat ada, yang 3 rakaat kodok. Lagi-lagi ini menyebutkan ada tabidul ibadah. Satu ibadah bisa jadi parsial, gitu. Nah, sekarang lain dengan i'adah. I'adah apa? I'adah adalah fi'luhu fi waqtil adai, kila li kholalin, wa kila li uzrin. I'adah itu melakukan ibadah dalam waktu adanya. Ada kalanya kholal, ada kalanya uzur. Kholal itu ada rukun yang tidak terpenuhi. Kita sholat zuhur nih. Ternyata ada rukun yang tidak kita penuhi. Akhirnya kita mengulang. Mengulangnya tetap dalam waktu zuhur. Waktu zuhur belum keluar. Itu namanya i'adah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, li uzrin, ada uzur. Uzur itu dia tidak batal, dia tidak halal. Tetapi kita mengulangnya karena ada sesuatu yang ingin kita capai. Dan itulah yang disebut oleh Ibnu Subki selanjutnya. Fasolatu al-mukarrarah mu'adah. Sholat yang diulang dalam jamaah setelah sebelumnya melakukan tanpa jamaah, itu namanya sholat mu'adah. Sholat zuhur, kita pikir nggak ada orang, ya akhirnya kita sholat sendirian. Ternyata ada orang lain, mereka berjamaah, kemudian kita bergabung dengan jamaah itu. Sholat kedua namanya sholat mu'adah, sholat yang i'adah. Nah, kita lanjutkan. Nanti kalau mau dipahami diulangi lagi ya, sambil dibaca. Sulit ya, baca usul fikih? Enggak sulit, bisa mudah dan sederhana. Asal sungguh-sungguh dan tekun. Kita lanjutkan. Kalau nggak bisa usul fikih, ya pasti nggak bisa fikih, udah pasti. Wal hukmu asyariyu inta ghoyaro ila suhulatin li uzrin. Ada hukum syar'i, sebabnya ada. Ada hukum syar'i, sebabnya jelas. Kemudian tahoyaro ila suhulatin li uzrin. Hukumnya berubah menuju yang mudah karena ada uzur. Hukum berubah ke sesuatu yang lebih mudah karena ada uzur. Berarti di situ ada sebab dan ada uzur. Padahal ma'akiyami sababnya ada. Sebabnya itu ada. Tapi karena uzur, dia berubah menuju suhulah. Berubah menjadi mudah. Maka itu dinamakan rukhsah. Rukhsah itu adalah hukum berubah menuju mudah dengan adanya uzur, padahal sebab asli hukum masih ada. Itu namanya rukhsah. Rukhsah itu dicontohkan oleh Ibnu Subki secara berurutan. Ada rukhsah yang wajib, ada rukhsah yang mandub, ada rukhsah yang mubah, ada rukhsah yang khilaful aula. Masing-masing dicontohkan oleh Ibnu Subki sesuai urutan. Aklil maitah, makan bangkai, itu rukhsah. Makan bangkai boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Makan bangkai, wa khudima alaikum diharam. Makan bangkai. Tetapi kalau darurat tidak ada pilihan lagi, itu namanya boleh. Berarti kan suhulah. Asalnya nggak boleh, kemudian boleh. Aklul maitah. Yang kedua kosor. Kosor itu
sholat 4 menjadi 2 rakaat. Asalnya 4 menjadi 2, berarti kan suhulah. Kosor. Salam. Jual beli secara pesan. Belum melihat barang. Mestinya kalau jual beli harus melihat barang. Dua akiden harus melihat nakutnya. Tetapi belum melihat salam. Namanya adalah akad pesan. Dan yang terakhir dicontohkan oleh Ibnu Suki adalah fitru musafirin layu jidu asaum. Musafir, sebenarnya dia itu untuk puasa tidak berat, tapi tetap dia iftar, tetap dia tidak puasa. Naiknya mobilnya bagus kan tentu nggak berat, tapi dia tetap meninggalkan puasa. Boleh. 4 ini namanya masing-masing disebutkan oleh Suki wajiban, wa manduban, wa mubahan, wa khilafal aula. Rukhsah itu ada kalanya wajib seperti makan bangkai ketika tidak ada yang lain. Ada kalanya sunnah mengkosor sholat lebih dari 3 marhalah, itu namanya sunnah. Salam yaitu akad tanpa melihat, yaitu pesan dengan syarat-syarat yang ketat, itu mubah. Dan terakhir, orang yang bepergian, dia tidak berat dalam bepergian, tapi dia meninggalkan puasanya. Itu namanya khilaful aula. 4-4-nya disebut rukhsah. Karena hukum dari yang biasa menuju yang mudah. Nah. Wa ila ta'zimatun. Kalau tidak seperti itu namanya azimah. Ya berarti azimah itu kita makan biasa. Azimah itu sholat 4 rakaat. Azimah itu jual beli yang normal. Azimah itu kita bepergian yang sebenarnya boleh untuk iftar, tapi karena kita kuat sehingga kita tidak iftar, itu namanya azimah. Semudah itu. Dan Dinda Ismail sudah berapa menit? Sudah 52 menit, Kiai. Ya. Baik, itulah rekan-rekan, dan pada kelanjutan ke depan, dalil dan seterusnya, ini masih dalam tahap mukadimah, itu punya kaitan erat dengan ilmu mantik. Jadi besok-besok belajar sedikit ilmu mantik biar paham jamul jawame yang akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya apakah sebelum Lebaran atau setelah Idul Fitri, nanti disampaikan saja di grup. Baik, kurang silahnya saya mohon maaf. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terus diulang-ulang, harus membaca referensi lain. Akhirul kalam, bismillahirrahmanirrahim. Atas segala-galanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.